Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Vinky Wulan Suci, Abdika Inas Nabila, Ahmad Ibnu Najib akan membahas materi tentang paragraf, mengenai pengertian paragraf, struktur paragraf, unsur paragraf, syarat paragraf, teknik pengembangan paragraf, dan macam-macam paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau definisi paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat. Akan tetapi, kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat, dan dapat disebut juga dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dan juga hanya memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Selanjutnya, struktur paragraf. Yang pertama, kalimat utama. Terdiri atas suatu kalimat saja yang berisi ide pokok alinea. Biasanya kalimat utama memiliki ciri-ciri paragraf sebagai berikut. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut, berupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri, memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain, dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung. Yang kedua, kalimat penjelas. Terdiri atas beberapa kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Ciri-cirinya sebagai berikut. Tidak dapat berdiri sendiri, kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. Biasanya memerlukan kata sambung. Isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Unsur-unsur paragraf. Gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan hal pokok yang diungkapkan dalam paragraf dan menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Gagasan utama dapat diketahui secara eksplisit maupun implisit dalam kalimat utama. Sebuah tema atau topik bisa ditemukan dalam gagasan utama. Tema adalah pokok permasalahan yang terdapat dalam bacaan dan menjadi dasar sebuah karangan. Sedangkan topik adalah pokok pembicaraan dalam wacana atau paragraf. Kalimat utama. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat inti suatu paragraf yang biasanya terdapat topik atau gagasan utama. Suatu kalimat dikatakan kalimat utama apabila pernyataan di dalamnya merupakan rangkuman ataupun gagasan menyeluruh yang dapat mewakili pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf itu. Gagasan merupakan penjelas unsur-unsur paragraf. Yang ketiga adalah gagasan penjelas, yaitu gagasan yang peranannya menjelaskan gagasan utama atau mendukung gagasan utama. Gagasan ini terdapat di dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang mendeskripsikan kalimat utama. Ciri kalimat penjelas umumnya berisi contoh-contoh, peristiwa, ilustrasi, uraian-uraian kecil, kutipan-kutipan, dan gambaran-gambaran yang bersifat parsial. Judul. Judul disebut juga titel, predikat, atau kepala karangan. Judul yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut: relevan, provokatif, singkat, spesifik dan logis, serta memenuhi punktuasi atau tanda baca. Syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf antara lain kesatuan, kelengkapan, dan keterkaitan. Teknik pengembangan paragraf. Pengembangan secara ilmiah. Pengembangan dan pola ini didasarkan pada urutan ruang dan waktu. Urutan ruang yaitu di mana proses tokoh berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Kalau waktu yaitu proses urutan kejadian-kejadian. Klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf yang menjelaskan paparannya dengan posisi, yaitu posisi yang tinggi. Bila yang tertinggi di akhir kalimat berarti klimaks dan sebaliknya. Pengembangan dan pertentangan. Pengembangan untuk memperjelas paparan dengan
jalan perbandingan dan pertentangan. Teknik pengembangan dengan contoh-contoh. Pengembangan yang menggunakan contoh konkret atau jelas, jadi pembaca dengan mudah untuk memahaminya. Dan sekarang macam-macam paragraf. Jadi pembahasan di atas ada beberapa macam dan contoh serta ciri-ciri dari paragraf di antaranya yaitu ada paragraf deskripsi, ada paragraf argumentasi, ada paragraf persuasi, paragraf eksposisi, dan paragraf narasi. Kita mulai dari paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah salah satu paragraf yang berisi deskripsi dari beberapa objek untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu objek yang lain dengan mudah membaca dan melihat objek itu sendiri. Ciri-cirinya representasi objek tersebut panca indera seperti bentuk, rasa, warna, suara, dan lain-lain. Jelaskan objek yang sangat jelas. Banyak kata sifat ditemukan dengan menggunakan kalimat yang tinggi dan rendah. Contohnya, tempat kediamanku tidak besar, hanya memiliki luas sekitar 48 meter persegi. Dengan area seperti hanya memiliki 3 kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Sementara itu, dapur rumah saya tidak terlalu luas, tapi saya sangat nyaman untuk tinggal di rumah daripada saya mengontrak. Karena kalimat itu sangat jelas. Paragraf argumentasi. Paragraf argumen adalah salah satu paragraf yang memiliki bentuk dari opini dari penulis sehingga dapat memberi gambaran untuk umum tentang suatu topik. Ciri-ciri paragraf ini adalah non-fiksi atau penulisan ilmiah. Bisa juga ciri-ciri memberikan alasan kuat dalam bentuk data dan fakta untuk dipercayai pembaca. Ciri-ciri yang ketiga, kesimpulan di akhir paragraf untuk memperkuat pendapat sebelumnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Setelah lulus, maka langkah selanjutnya saya akan menuju dunia perkuliahan dan akan berkonsentrasi studi atau jurusan dan dapat melatih pemikiran untuk memastikan melakukan perbuatan yang baik. Sekarang paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah salah satu paragraf yang berisi sebuah undangan untuk panggilan kepada pembacanya sehingga hal ini bertujuan untuk membuat seseorang yang membacanya dapat percaya. Ciri-cirinya menggunakan bahasa yang menarik untuk mempermudah pembaca. Gunakan kata-kata dengan undangan yang mudah meyakinkan seorang. Contohnya seperti ini. Sampah yang dibuang sebuah hal yang sangat menjijikan karena sampah bisa menimbulkan bau tak sedap dan penyakit yang mematikan. Paragraf eksposisi. Paragraf paparan atau juga bisa eksposisi adalah salah satu paragraf yang berisi informasi-informasi yang memiliki bentuk sebuah pengetahuan atau berita sehingga dapat memberikan informasi yang sangat jelas kepada pembacanya. Ciri-cirinya buku ilmiah atau non-fiksi memiliki tujuan informatif, ditulis berdasarkan fakta dan hasil penelitian. Contohnya seperti ini. Susu adalah minuman yang sangat baik bagi tubuh karena susu sangat banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat sehingga dapat juga membentuk pencernaan dan pertumbuhan tubuh. Yang terakhir adalah paragraf narasi. Paragraf naratif adalah salah satu paragraf yang menggambarkan sebuah peristiwa yang tertentu sehingga dapat diurutkan dengan urutan tertentu dan pembacanya dapat terhibur. Ciri-cirinya memiliki karakter, konflik, dan pengaturan. Yang contoh ciri-ciri ketiga, apakah Anda memiliki sudut pandang? Contoh paragrafnya yaitu ketika dalam perjalanan ke sekolah, saya sering melihat Ilham yang berjalan sangat cepat sehingga Ilman dengan mudah untuk sampai ke sekolah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.